Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan untuk pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keagamaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, selanjutnya Bapak akan mengecek kehadiran kalian. Di sini apakah ada yang tidak masuk temannya? Ada Pak Reza. Kenapa? Katanya kakaknya menikah Pak di rumahnya. Ada acara pernikahan. Iya, udah. Saya catat dulu. Untuk yang lain masih ada yang tidak mengikuti pembelajaran pada hari ini? Santi, Pak Santi. Santi kemana Santi? Adiknya sunat Untuk main badminton. Oh, iya. Saya cek dulu. Ya. Baik. Sudah ya, tidak ada yang tidak hadir lagi ya? Sudah, Pak. Ya Pak, Sudah Pak. Baik. Untuk kalian yang masih bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini, selalu senantiasa tetap menjaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan yang telah diterapkan, guna untuk menjaga kesehatan dan dapat mengikuti pembelajaran di hari-hari berikutnya atau mata pelajaran lainnya. Sebelum ke materi hari ini, saya ingin mengulas materi yang kemarin dulu. Jadi materi kemarin ini kan tentang laporan teks laporan hasil observasi. Jadi siapa dari kalian yang masih ingat tentang laporan teks hasil observasi? Siapa? Ayo. Saya Pak Irna. Ya. Apa Ir? Teks laporan hasil observasi itu terdiri dari 4 struktur teks. Yang pertama itu deskripsi umum, kemudian deskripsi bagian, kemudian ada deskripsi manfaat, juga yang terakhir kesimpulan. Ya, benar. Kita berlanjut ke materi berikutnya, yaitu materi yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang teks eksposisi. Saya sudah meminta tolong kepada teman-teman, yaitu Mas Hikam, untuk membagikan share screen. Baik, silakan kalian cermati PPT yang saya share ini. Lanjut Mas Hikam. Jadi tujuan pembelajaran pada hari ini itu diharapkan kalian itu mampu menentukan struktur isi teks eksposisi, kemudian menentukan 5 ciri teks eksposisi, kemudian mengembangkan teks eksposisi yang sudah kalian pelajari. Kemudian yang terakhir ada kalian nanti setelah Zoom ini berakhir, kita beralih ke Google Classroom. Di situ saya sudah memberikan materi untuk diskusi, dan nantinya hasil diskusi kalian laporkan di Zoom ini lagi. Nanti saya beri waktu selama 15 menit atau sekitar 20 menit break untuk diskusi. Next, Mas Hikam. Jadi yang pertama kita mengenal pengertian teks eksposisi terlebih dahulu. Teks eksposisi ini adalah paragraf atau karangan yang mengandung sejumlah informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat. Ada pendapat lain yang menyatakan bahwa teks eksposisi ini adalah jenis atau ragam teks yang memiliki fungsi menyampaikan gagasan berupa pemikiran tentang suatu topik. Itu pengertiannya.
dalam pengertian ini banyak ahli-ahli atau pendapat yang membuat sebuah definisi tersendiri untuk teks eksposisi. Lanjut. Nah, yang kedua kita beranjak kepada ciri-ciri teks eksposisi. Ciri-ciri umum teks eksposisi ini meliputi sebuah teks eksposisi itu yang singkat, padat, kemudian akurat, dan berusaha menjelaskan sesuatu atau topik, kemudian menggunakan gaya bahasa yang informatif, fakta yang dipakai sebagai alat distribusi, kemudian fakta dipakai sebagai alat alat konkretisasi, yaitu mengkonkretkan sesuatu. Itu. Kemudian lanjut. Nah, dalam teks eksposisi ini memiliki struktur seperti ada judul, kemudian pernyataan umum atau tesis, kemudian argumentasi atau alasan, dan yang terakhir penegasan ulang atau pendapat atau simpulan. Jadi materi teks eksposisi ini berisi tentang ya seperti itu. Ada yang ditanyakan mengenai teks eksposisi? Apakah ada yang kurang paham atau kurang jelas dari penjelasan saya? Bisa ditanyakan. Saya ingin bertanya, Pak, terkait struktur teks eksposisi itu kan terdapat ini argumentasi atau alasan. Nah, argumentasi atau alasan ini didasarkan pada apa ya, Pak? Argumen ini berisi tentang alasan ya, maksudnya ketika kita memiliki sebuah pendapat kemudian dikuatkan dengan sebuah argumen. Nah, panjang pendeknya bagian ini itu tergantung pada jumlah argumen yang telah kalian kenakan secara garis besar dalam pernyataan umum. Jadi di situ misalnya ada pernyataan umum, kemudian dijelaskan lagi dengan argumen tersebut, gitu. Misal saya membuat pernyataan bahwa gula itu manis. Jadi apa yang bisa menguatkan pernyataan saya tersebut? Misalnya gula itu manis karena gula terbuat dari tebu yang dimana tebu itu memiliki rasa manis, gitu. Misalnya seperti itu hanya contoh saja. Bisa dipahami, Mas? Bisa, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Untuk yang lain, apakah masih ada yang ditanyakan? Belum ada, Pak. Baik, tidak ada ya. Jadi saya sudah memberikan materi diskusi pada hari ini di Google Classroom. Nanti kalian berdiskusi dengan kelompok yang sudah saya bagi kemarin. Nanti setelah diskusi kalian bisa kembali lagi ke Zoom yang akan saya bagikan linknya nanti, dan kalian masing-masing kelompok dari kalian perwakilan bisa mempresentasikan. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Kita akhiri pertemuan sesi pertama pembelajaran teks eksposisi pada hari ini. Nanti kita lanjutkan setelah 20 menit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah masuk semua ya? Kelompok-kelompok perwakilan? Sudah, Pak. Pak. Baik, jika sudah masuk semua,
saya akan memulai sesi Zoom yang kedua, yaitu tentang mempresentasikan hasil diskusi dari materi yang saya bagi tadi. Yang pertama bisa dipresentasikan oleh Mbak Alfi sebagai perwakilan kelompok kan ya? Iya, Pak. Oke. Jadi dari diskusi yang sudah kami lakukan, kelompok kami menemukan beberapa poin, yaitu yang pertama, dengan adanya peningkatan pada volume transaksi dan semakin banyaknya perusahaan yang aktif pada lantai bursa telah mengindikasikan bahwa akan semakin membaiknya perekonomian nasional, yang berarti bahwa keadaan ini bisa terjadi disebabkan perusahaan mempunyai kesempatan yang lebih luas lagi dalam mengembangkan investasi yang akhirnya akan dapat menggugah adanya peningkatan produksi. Semakin meningkatnya kemampuan beli masyarakat, berarti terdapat peningkatan produksi yang pada gilirannya akan dapat menciptakan sebuah lapangan kerja dan sekali ekonomi kerakyatan, serta dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Keadaan ini adalah sebuah konsekuensi logis dari kesehatan aktivitas ekonomi yang ada di dalam masyarakat. Begitu kesimpulan dari kelompok kami. Terima kasih. Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Mungkin teman-temannya bisa memberikan apresiasi terhadap kelompoknya Mbak Alfi. Terima kasih. Kelompok berikutnya yaitu kelompok 2. Siapa ini perwakilan kelompok 2? Ayo, Mbak Chan, Chandra Ayu. Chandra Ayu ada? Saya, Pak. Ya, silakan dipresentasikan. Halo? Apakah ada gangguan jaringan? Saya endi. Baik, selanjutnya bisa dijelaskan hasil diskusinya? Iya, Pak. Saya Chandra dari perwakilan kelompok 2 akan menjelaskan hasil diskusi hasil diskusi Ya. kami, yaitu teks eksposisi berjudul manfaat bursa efek tersebut sudah memenuhi ciri singkat, padat, dan akurat. Ciri lain seperti gaya bersifat informatif, fakta dipakai sebagai alat distribusi, dan fakta dipakai sebagai alat konkretasi. Hanya saja dalam teks tersebut kurang ada pertanyaan apa, siapa, di mana, dan lain-lain. Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompoknya. Kelompok 2. Untuk berikutnya, kita beralih ke kelompok terakhir. Ini siapa kelompok terakhir perwakilannya yang akan menjelaskan hasil diskusinya? Irna, Pak. Baik, silakan. Jadi hasil dari kelompok kami itu judul teks eksposisi itu berupa manfaat bursa efek. Jadi manfaat bursa efek ini menjelaskan tentang perhitungan di bidang ekonomi. Pada umumnya terdapat peranan besar atas pasar modal yang meliputi dua hal. Yang pertama, menjadi tempat pertemuan untuk dapat memperoleh informasi mengenai keadaan pasar efek. Kemudian yang kedua, menjadi tempat pertemuan dan alat pasar efek itu seperti apa situasi pinjaman jangka panjang seperti obligasi dan saham. Sudah, terima kasih. Baik, beri apresiasi untuk kelompok terakhir, kelompoknya Mbak Irna. Jadi, saya jelaskan lagi mengenai teks eksposisi. Ini adalah teks yang menjelaskan tentang sesuatu, kemudian
di dalamnya berisi argumen yang menguatkan tentang pernyataan tersebut. Intinya seperti itu. Untuk mengingat apa yang saya jelaskan tadi, saya mau tanya nih. Tadi yang masih ingat tentang ciri-ciri teks eksposisi siapa, yuk? Ingat nggak? Yuk. Saya, Pak. Ya, ayo Mas Yasin. Ciri-ciri teks eksposisi yaitu yang pertama singkat dan padat. Kemudian yang kedua gaya informasinya itu mengajak. Kemudian penyampaian teksnya secara lugas dan menggunakan bahasa yang baku. Kemudian menjelaskan informasi-informasi yang berkaitan dengan pengetahuan. Kemudian tidak memihak atau tidak memaksakan kemauan dari penulis terhadap pembacanya. Kemudian teks eksposisi juga bersifat objektif dan netral. Yang selanjutnya yaitu penjelasan disertai data-data yang akurat. Kemudian fakta digunakan sebagai alat konkretisasi atau kontribusi. Maksudnya untuk lebih merealisasikan fakta. Kemudian umumnya digunakan untuk menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana, Pak. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya pahami. Baik, lengkap sekali. Kita beri apresiasi untuk Mas Yasin. Nah, jadi apa yang disebutkan oleh Mas Yasin tadi sudah sangat lengkap. Mungkin dari teman-teman ada yang masih ngawang atau masih perlu ditanyakan lagi atau kurang paham mengenai materi teks eksposisi ini. Ada? Saya kira sudah tidak ada. Baik, kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Mungkin saya akan memimpin doa untuk menutup pada hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih. Semoga pembelajaran pada hari ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama. Saya tutup ya.